الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات غافر الذنوبات ومنزل الآيات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita memasuki materi dari juz ke-7, yakni dari Quran surat Al-Maidah ayat 83 sampai surat Al-An'am ayat 110. Dalam juz ini, ke-12 hawariyin, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, menyampaikan keinginan Bani Israel agar beliau menurunkan hidangan dari langit. Tapi Nabi Isa awalnya mendegur mereka akibat permintaan ini. Lalu hawariyin bersikukuh bahwa dengan diturunkannya hidangan itu, mereka berharap iman Bani Israel semakin teguh setelah melihat bahwa Nabi Isa berkata benar. Sebelum Allah kabulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ancamkan sedahsyat-dahsyatnya azab bagi yang nanti memungkirinya. Setelah turunnya hidangan tersebut, terkutuklah menjadi babi sebagian Bani Israel yang ingkar. Hadirin, jika di juz 6 Allah ungkap kekeliruan Trinitas di hadapan Nasrani yang masih hidup di akhir zaman ini, dengan diturunkan kembali Nabi Isa alaihissalam ke bumi yang ternyata kelak menyeru kepada tauhid, mematahkan salib dan memimpin dunia dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di juz 7 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan semua Nasrani sepanjang sejarah menyadari kekeliruannya terhadap Trinitas dengan mewawancarai Nabi Isa di hadapan mereka di akhirat. Terbukti ternyata Nabi Isa tidak mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, ataupun satu dari 3 Tuhan. Bagaimana mungkin ada sebagian manusia menjadi sembahan tandingan di sisi Allah, menjadi istri anaknya, menjadi istri atau anaknya, sementara semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Begitulah Allah memberikan kritikan, teguran, dan bantahan atas ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dari surat Al-Baqarah hingga surat Al-Maidah. Surat Al-Baqarah dan An-Nisa, surat Al-Baqarah dan An-Nisa dominan membahas Yahudi. Sementara fokus terbesar Ali Imran dan surat Al-Maidah ialah berbicara tentang Nasrani. Semua sebagai uraian lengkap ayat terakhir surat Al-Fatihah. Itu karena al-maghdubi alaihim adalah sifat utama Yahudi. Mereka tahu jalan kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Mereka tahu bahwa akan datang Nabi terakhir dan sifat-sifat Nabi tersebut sudah disebutkan di dalam kitab Taurat mereka. Tetapi mereka tidak meyakini. Tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, ad-dallin merupakan karakter menonjol Nasrani, tulus beramal, bahkan menangis menyadari kebenaran Al-Quran, serta paling dekat terhadap Islam, tetapi sayang, mereka salah jalan. Setelah ini, nanti surat Al-An'am dan Al-A'raf akan berduet menegakkan argumen terhadap kaum musyrikin paganis. Selanjutnya,
surat Al-Anfal bersama surat At-Taubah akan menyingkap kedok kaum munafikin. Namun Al-Baqarah hingga Al-Maidah yang madaniyah penuh dengan penjelasan hukum fikih berbeda dengan dua surat setelahnya yang makkiyah sehingga fokus pada isu akidah. Karenanya kita masih dapati sejumlah pembahasan hukum di akhir Al-Maidah terkait amanah dan perjanjian yang Allah singgung di ayat pertama surat Al-Maidah yang juga dinamai surat Al-Uqud perjanjian. Di juz 6 lalu Allah tegaskan di sini bahwa sumpah tidak dianggap sah jika tidak serius. Lalu sumpah yang sah ini jika dilanggar maka ada hukuman kafaratnya. Tubuh atau badan adalah amanah. Jagalah dengan tidak meminum minuman keras. Harta pun amanah. Jagalah ia dengan mempersaksikan wasiat. Utamanya kala safar. Ka'bah dan masa ihram pun amanah. Jagalah dengan tidak berburu hewan padanya. Kemurnian tauhid di atas muka bumi pun amanah yang wajib dijaga. Karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-An'am sekaligus 165 ayat dalam semalam untuk memaparkan konsepnya beserta bukti rasionalnya tentang ketauhidan. Duhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah tergoda untuk menjawab tantangan musyrikin Mekah, sebab andai dikabulkan pinta mereka agar Al-Quran diturunkan sekaligus dalam wujud buku pun, mereka akan menuduhnya sihir belaka. Andai diutus malaikat sebagai rasul pun, mereka takkan mampu berinteraksi dengannya, sehingga mereka akan minta rasul dari kalangan manusia pula. Maka amat ganjillah yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari para berhala dan jin. Aneh sekali kalau Tuhan memiliki anak laki-laki dan perempuan. Semua sembahan tandingan itu tidak ada yang mampu memberikan syafaat, menolong para pemuja ketika setiap makhluk datang di hari pertanggungjawaban sendirian. Sebagaimana dahulu lahir ke dunia tak berpakaian. Telah terputus jalinan pertemanan di dunia antar sesama musyrikin. Tidakkah mereka sadar bahwa semua bencana darat dan laut di dunia ini hanya Allah yang kuasa menyelamatkan? Hati mereka telah mengeras. Mereka lebih senang pintu kenikmatan dunia dibentangkan bagi mereka saat mereka melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka mewaspadai azab Allah Subhanahu wa taala yang datang tiba-tiba? Sekalipun Allah Subhanahu wa taala mematahkan satu persatu argumen Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin serta membuktikan kebatilannya, namun haram atas kaum muslimin untuk mencela syiar-syiar agama mereka. Saya ulangi, sekalipun Allah Subhanahu wa taala mematahkan satu persatu argumen Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin serta membuktikan kebatilannya, namun haram atas kaum muslimin untuk mencela syiar-syiar kepercayaan mereka. Sebab selain itu bertentangan dengan akhlak Islam yang elegan, yang menjelaskan kekeliruan agama lain tapi tidak mencaci. Nanti orang-orang non-muslim yang dicela syiar agamanya akan balik mencela syiar Islam. Hendaklah diterangkan mana sabilul mujrimin, mana jalan orang-orang yang durhaka, serta mana jalan keimanan. Tetapi semua itu dilandasi dengan argumentasi ilmiah dan akhlak karimah. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, teladan seluruh agama. Beliau dengan cerdasnya bermonolog di hadapan kaumnya, membuktikan dengan pura-pura polos bahwa objek-objek langit yang disembah oleh bangsa Assyria adalah tidak pantas diibadahi. Bintang yang seolah kelam dan padam, bulan yang tenggelam, serta matahari yang terbenam,
alih-alih abadi mereka bahkan tak lestari bareng sehari. Nabi Ibrahim adalah uswah. Begitu juga para nabi yang lainnya. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, dan lain-lainnya. Dan Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Mereka adalah uswah, uswatun hasanah, teladan dalam kebaikan. Lugas menjelaskan kelirunya keyakinan agama lain, tetapi tegas meyakini kebenaran tauhid. Tetapi semua dilakukan dengan argumen cerdas yang tak hanya membungkam, tapi juga mengagumkan. Maka ikutilah petunjuk para nabi yang lurus. Tetapi secemerlang dan seindah apapun berlian, tak ada harganya di hadapan orang yang tidak memahami. Al-Quran yang penuh berkah saja dituduh hasil Nabi Muhammad SAW belajar kepada ahli kitab. Sebaliknya, justru ada sebagian musyrikin yang mengaku sebagai nabi penerima wahyu ilahi. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan coba-coba seorang muslim duduk-duduk bersama mereka, apalagi ketika mereka sedang mengolok ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan hati dan penglihatan orang yang berbuat kemusyrikan sebagaimana dahulu pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Allah biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Wal'iyadzubillah. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita memasuki juz ke-8. Materi juz 8 ini yaitu dari Quran surat Al-An'am ayat 111 sampai Quran surat Al-A'raf ayat 87 yang berbunyi, sudilah kalian beri kami sedikit air. Sudilah kalian beri kami sedikit air atau makanan yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Teriakan yang menyayat hati dari penduduk neraka itu terdengar sampai ke surga. Tetapi ia tidak memperoleh jawaban, melainkan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Lantas putuslah harapan orang-orang yang terazab itu. Semakin dalamlah penyesalan mereka. Orang beriman yang dahulu mereka olok-olok, kini sedang menikmati janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menepati janjinya kepada hambanya. Alangkah besar harapan penghuni neraka agar setidaknya sama. Mereka berharap sama antara keburukan dan kebaikan mereka. Seperti para penghuni Al-A'raf yang akhirnya pun dimasukkan ke surga. Kita tahu bahwasannya A'raf adalah derajat yang paling tinggi, tetapi di sana antara keburukan dan kebaikan sama. Dan alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan golongan A'raf ini ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'alanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, mereka dahulu kafir, hadirin. Maka tak ada harapan masuk surga. Mustahilnya unta masuk ke lubang jarum. Demikian pula akhir kehidupan para musyrikin yang melakukan tipu daya di negerinya. Kami takkan beriman hingga kami pun mendapat wahyu menurut kicauan mereka. Mereka ditipu oleh iblis beserta para setan, manusia dan jin. Mereka enggan bertobat dan justru makin pongah. Mereka makin sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya setelah jatuh dalam kesalahan. Persis seperti iblis yang menyalahkan Allah karena telah menyesatkannya. Orang musyrikin pun gemar menyalahkan Allah dengan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Hadirin
Ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkebalikan 180 derajat dengan leluhur mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang dengan tawadu segera mengakui kezaliman jiwa dan kerugian diri, andai tak memperoleh ampunan berselimut rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah hafal doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam memang telah bertaubat dan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang melegenda itu. Tetapi permohonan iblis untuk hidup lestari hingga hari kiamat pun telah Allah kabulkan. Ia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersumpah di hadapan para malaikat dan Nabi Adam bahwa dia akan menyesatkan manusia. Ia akan goda anak cucu Adam dari segala arah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dan dari belakang. Hadirin, kenapa iblis ini tidak mengatakan, aku akan menggoda anak cucu Adam juga dari atas? Karena dari atas hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayahnya bagi siapa yang dikehendaki. Jadi iblis tidak akan bisa menggoda seorang anak cucu Adam dari atas, dari arah atas. Karena atas adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis yang kelak dibantu para jin, para setan dan manusia akan bahu-membahu, bisik-membisik, masuk dari pintu syubhat dan dari syahwat. Ia akan mendebat dengan zuhrufal qaul, argumentasi indah dan menipu untuk mendebat logika beragama manusia. Ia akan menghiasi keburukan dan membuat jiwa manusia condong padanya. Ternyata berhasillah ia merayu banyak manusia untuk membuka aurat. Ia sangat berhasil membujuk manusia untuk membuka aurat. Sebagaimana iblis dahulu berhasil merayu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk memakan buah terlarang hingga pakaian tersingkap. Para setan sukses menggoda mereka agar mengharamkan bahirah, saibah, wasilah, dan ham yang disebutkan di juz 7 sebelumnya untuk ditunggangi atau dikonsumsi dengan landasan keyakinan khurafat. Para setan juga berjaya mendorong mereka memberikan sesembahan untuk berhala selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf mengelilingi Ka'bah tanpa busana, serta mengubur anak-anak perempuan mereka. Mereka senang karena dosa-dosa tadi dibuat nampak indah oleh para setan. Dan para setan pun senang karena ditaati lagi dipuja. Demikianlah kami kuasakan makhluk yang zalim atas sesama makhluk yang zalim juga. Hadirin, yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amat kontras kondisi mereka dengan keturunan Nabi Adam alaihissalam lainnya yang mengikuti tuntunan Al-Quran yang penuh berkah. Mereka tidak menuruti setan. Mereka tidak menuruti jin dan manusia yang terus menggoda dan mendebat demi kebatilan. Mereka begitu menjaga aurat, mentutupnya dengan pakaian takwa, menghiasi diri mereka seindahnya kala mendatangi masjid. Mereka makan dan minum dengan tidak berlebihan. Tidak mengharamkan yang Allah halalkan. Menunaikan zakat kala sawah dan kebun sedang musim panen. Mereka menjauhi asusila yang nampak dan yang tersembunyi. Mereka tinggalkan dosa besar kepada diri dan orang lain. Mereka pantang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, apalagi berkata mengatasnamakannya tanpa ilmu. 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka jalankan dengan baik, di mana Allah mewasiatkan larangan berbuat kemusyrikan, perintah berbakti kepada kedua orang tua, larangan membunuh anak, apalagi karena faktor ekonomi,
larangan membunuh jiwa, larangan menyalahgunakan harta anak yatim, perintah menyempurnakan timbangan, berbuat adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan perintah meniti jalannya yang lurus dan larangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, jika seseorang menuruti kebanyakan manusia yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing golongan musyrikin dan kaum mukminin akan mendapatkan balasan dan tingkat kedudukan sesuai amal mereka. Namun, tidakkah kaum musyrikin yang penuh keraguan akan Al-Quran lagi tertipu dengan dunia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah lengah sebelum dia memusnahkan para pendurhaka dan mengganti mereka dengan umat lain. Sebelum datangnya ajal yang sudah pasti waktunya, maka tidak bisa dipercepat maupun ditunda. Sebelum malaikat di neraka menyiksa mereka, sebelum menyesal di akhirat seraya berkata, seraya berteriak, adakah bagi kami pemberi syafaat? Dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat memperbaiki amal kami? Hadirin, segeralah iringi keburukan dengan kebaikan. Bukankah kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, sementara dosa hanya dicatat 1. Memang di surat Al-An'am dan surat Al-A'raf dikupas tuntas tentang penyimpangan kaum musyrikin paganis, agar mereka tidak berkata, Al-Quran hanya diturunkan kepada 2 golongan saja sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani, agar mereka tidak menunda-nunda untuk memurnikan tauhid dengan hanya mempersembahkan sembahyang, penyembelihan, hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tidak terlambat untuk bertobat hingga kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa, kedatangan Rabb untuk menghisap amal, atau terbitnya matahari dari barat. Pada hari itu tentulah tidak lagi bermanfaat lagi aman, tidak aman lagi, tidak bermanfaat lagi amal, tidak bermanfaat lagi iman yang belum beriman atau beramal soleh sebelumnya. Sesungguhnya Allah maha cepat siksaannya, sekalipun dia juga maha pengampun, lagi maha penyayang. Dari sinilah seruan para nabi adalah sama. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tak ada yang berhak disembah oleh kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Seruan tauhid yang membuat Nabi Nuh dijuluki sesat. Nabi Hud dituduh kurang akal dan pendusta. Nabi Salih dilecehkan. Nabi Lut disebut sok suci dan Nabi Syuaib dimusuhi. Karena itulah wahai Nabi Muhammad, jika ada segolongan dari musyrikin Quraisy beriman kepada engkau dan ada segolongan lain terlebih para pemuka kabilah yang tidak beriman, maka bersabarlah. Bersabarlah sesabar para nabi tersebut. Setiap nabi memang memiliki musuh dari setan, dari manusia dan jin. Teruslah berdakwah hingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan putusannya. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang sebaik-baiknya. Hadirin, yang tadi kami sebutkan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa yang diperuntukkan Bani Israel. Yang pertama adalah jangan ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, jangan membuat patung berhala untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari Sabtu. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan sumpah palsu. Dan yang terakhir, yang 10, bersifat qanaahlah. Demikian hadirin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rahmatnya karena Spena. Ada jelas. Baik, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan baik melalui kolom chat maupun tulisan. Jadi Ustaz, pertanyaan kita, saya ingin bertanya. Kapan di mana kami tunggu. Tapi bagaimana Tuhan itu tidak luput. Ada kesalahan, ya. Ibu Indah, punten, suaranya Itu putus-putus. yang eh, baik Ustadz, suara saya Baik. sudah jelas. Alhamdulillah sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, ya, baik Ustadz. Tadi penjelasan Ustadz terkait dengan adanya gangguan setan gitu ya. Nah, dalam rangka bulan suci Ramadan ini, setan dibelenggu Ustadz. Kemudian kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kehilafan, kesalahan di bulan suci Ramadan ini gitu. Nah, itu siapa yang ganggu Ustadz? Apakah itu memang nafsu dari diri kita sendiri atau bagaimana? Sedangkan penjelasannya adalah setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, Ustadz. Baik, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pembelengguan mereka itu sebagai kiasan. Kata ini adalah kiasan, Ibu. Kiasan dari ketatnya penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang-orang yang beriman, yang berpuasa, agar menjauhi segala-segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga mengandung pengertian lain bahwa setan itu tidak mudah mengganggu kaum muslim pada saat berpuasa. Seperti halnya dapat mengganggu mereka pada bulan-bulan lainnya, Ibu. Kalau pada bulan lainnya, para setan itu leluasa untuk mengganggu kita. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, mereka tidak leluasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari hal-hal yang haram, Ibu. Seperti itu, Ibu. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Baik. Jadi intinya adalah yang membedakan adalah keimanan ya Ustadz. Betul, Ibu. Betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Untuk PR Bapak Ibu di rumah, melanjutkan surat Al-An'am ayat 147 sampai 162, lalu dilanjutkan dengan surat Al-A'raf 1 sampai 87, dan besok akan dilanjutkan dengan juz 9 dan juz 10. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri tentang anjuran berwasiat dengan persaksian dalam surat Al-Maidah. Apa yang dimaksud dengan maka hendaklah disaksikan dua orang berlainan agama? Apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Silakan. Baik, hadirin, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah ada tentang anjuran berwasiat dengan persaksian. Lalu apa yang dimaksud dengan hendaklah disaksikan dua orang yang berlainan agama? Ya. Anjuran menulis wasiat ketika mendekati ajal juga tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 106, hadirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, persaksian di antara kamu apabila telah datang kepada salah seorang di antara kamu tanda-tanda kematian, sedangkan dia akan berwasiat dua orang yang adil." Ya, dua orang yang adil. Dua orang yang adil laki-laki, kemudian kalau tidak ada kedua laki-laki yang adil, boleh satu laki-laki dan dua wanita yang adil. Ya, seperti itu, Ibu. Kemudian berlainan agama. Kalau
menemukan yang sesama agama, Ibu, itu lebih baik, lebih afdol. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka dibolehkan. Contohnya seperti ini, Bu. Ketika seseorang mendekati ajalnya, apakah dia terkena musibah atau bencana atau kecelakaan di jalan, lalu dia ingin sekali berwasiat, padahal di tempat itu dia tidak mengetahui adakah orang yang beriman atau orang yang beriman yang adil, dia tidak tahu, Bu. Jadi dia bisa bersaksi di tempat itu. Kalau dia berhasil menemukan 2 orang saksi laki-laki yang adil dan beriman, itu lebih baik. Tetapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa, beda agama. Seperti itu, Ibu. Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yanti Nurdin. Apa keutamaan surat Al-Maidah dan surat Al-An'am? Al-A, ini salah ketik kayaknya. Salah ketik. Ya, kapan kita membacanya? Contohnya misalnya malam Jumat, seperti baca surat Al-Kahfi, Ustadz. Baik, keutamaan surat Al-Maidah dan surat Al-An'am. Iya, Setiap surat pasti mempunyai keutamaan, Ibu. Hadirin, setiap surat dari Al-Quran itu mempunyai keutamaan. Tapi yang jelas insya Allah ada beberapa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 3 keutamaan yang luar biasa yang harus kita ketahui. Ya, surat yang langsung turun sekaligus sehari semalam dari awal surat sampai akhir, yang diiringi oleh 70.000 malaikat, ya, yaitu dijaga malaikat. Kalau kita membaca surat ini, insya Allah kita dijaga oleh malaikat. Kemudian yang berikutnya adalah dijauhkan dari setan. Sama seperti surat Al-Baqarah dan Ali Imran, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, juga Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari segala kejahatan-kejahatan setan, jin, dan manusia yang jahat, insya Allah. Dan kalau kita bacakan di dalam rumah, insya Allah itu sangat bermanfaat. Dan kapan kita membacanya? Ya, saya belum menemukan hadis yang secara khusus kapan kita membaca surat Al-Maidah dan Al-An'am. Ya. Dan kita tahu kalau sudah ada hadis yang membicarakan, contoh Ibu, surat Al-Kahfi dibaca pada hari Jumat, maka kita akan melaksanakannya. Tetapi sebaiknya kita selalu mendawamkan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Ibu. Ya. Lalu bagaimana, kapan kita membaca surat Al-Maidah dan Al-An'am? Kita runut aja, Ibu. Misalkan kalau dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, lalu surat Ali Imran, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Ya, kalau sudah khatam, kita balik lagi. Kita balik lagi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau ada hadis-hadis yang berkaitan dengan pengkhususan kapan surat itu dibaca, baru itu kita jalankan, Ibu. Ya, Al-Kahfi setiap hari Jumat. Kemudian surat Al-Muluk, kemudian surat Al-Baqarah ayat terakhir 284 sampai 286 sebelum tidur, dan itu sudah disebutkan, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Ibu.